Mungkin kita langsung saja masuk dalam firman Tuhan, terambil dari Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Mungkin saya bisa membacakannya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Ya, kalau kita lihat perikopnya di sini, ini dia bicara tentang berkat dari hikmat. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan beberapa sedikit pengetahuan yang juga sebagai perumpamaan ya. Jadi ini sebenarnya terambil dari cabang olahraga futsal ya, cabang olahraga futsal. Jadi kan kebetulan ini kan cabang olahraga futsal ini juga hobi saya ya. Mungkin Bang Kian juga hobi futsal ya Bang? Oh iya, Om Petrus. Ya, cabang futsal. Jadi saya kan tahu dengan olahraga ini. Jadi dalam olahraga futsal itu, dimana dalam tim itu ada namanya kemampuan individu, baik itu bertahan dan itu juga menyerang. Jadi dalam futsal itu, dalam tim futsal itu dia harus untuk menciptakan permainan yang baik. Individu masing-masing pemain itu harus memiliki kemampuan itu dari bertahan dan juga menyerang. Dan futsal dengan sepak bola itu beda ya. Kalau Tante tahu, kalau futsal itu dia mainnya di indoor, lapangan indoor, dia lebih kecil lapangannya, dan itu pemainnya terdiri dari 5 pemain dan 1 pelatih. Biasanya kalau di tim profesional, kalau sepak bola itu 11 pemain, 1 kiper. Tapi lapangannya besar. Yang saya main di Bang Hendrik biasanya sering foto-foto tuh, itu lapang besar. Futsalnya di indoor, dia kecil gitu, dan peraturannya beda, semuanya beda. Nah, dia ada perbedaannya di sini, Tante, antara menyerang dengan bertahan. Kalau di futsal itu diwajibkan pemainnya harus bisa menyerang dan bertahan, karena dia sistem permainan futsal itu dia mobile. Kalau misalnya kita pasif dalam bermain, itu susah untuk mencetak gol begitu. Jadi ibaratkan saya contohnya main di belakang, saya juga harus bisa berikan pergerakan supaya saya bisa memberikan gerakan untuk bisa menyerang ke depan. Beda dengan sepak bola. Kalau sepak bola itu dia sifatnya ada masing-masing pemain yang bertanggung jawab. Ada yang di tempat bertahan dan ada di tempat yang menyerang begitu. Jadi dia punya tanggung jawab masing-masing, ibaratnya begitu. Nah, karena di dalam futsal, jika individu dari pemain itu dalam tim itu hanya memiliki 1 kemampuan, yaitu menyerang, atau sebaliknya yang saya katakan bertahan, akan susah sekali yang seperti saya bilang tadi untuk meraih kemenangan yang sempurna pastinya, karena lapangan futsal itu kecil ya, saya bilang tadi kan kecil. Jadi contohnya begini, kalau misalnya kita tidak punya kemampuan menyerang dan kemampuan bertahan yang baik dalam futsal itu, contohnya nih Bang Kian ini punya tim ya, ini anggotanya nih 5 nih pas, saya punya anggota nih 5 pas, saya menggolkan di gawangnya Bang Kian 5 gol, tapi anggotanya Bang Kian menggolkan ke gawang saya 6 gol. Berarti otomatis dengan sia-sia, berarti gol saya kurang kan? Bagian lebih unggul dalam penyerangan dan juga bertahan begitu. Jadi selama ini saya menggolkan percuma, ternyata kemampuan tim saya itu tidak punya pertahanan yang baik begitu. Dan sedangkan bagian menguasai dalam timnya itu, dia bisa punya penyerangan yang baik dan juga bertahan yang baik. Ya otomatis kan banget lebih baik lah maksudnya dalam latihannya lah, beristilahnya seperti itu, dalam kesiapan. Nah, tetapi tidak semua pemain futsal dalam tim itu bisa menguasai dengan baik mengenai 2 kemampuan ini. Biasanya dalam pemain futsal itu dia nggak semua pemainnya dia bisa punya kemampuan itu. Kadang dia satu pemain ini, contohnya Bang Kian punya pemain dari Tante Petrus punya bisa menyerang aja. Om Petrus bisanya cuma menyerang aja, sedangkan nggak bisa bertahan gitu. Nah, jadi dan inilah yang menjadi tugas sebagai pelatih, bahwa dia harus bertanggung jawab atas kualitas pemainnya di dalam tim yang lagi diasuhnya begitu. Dia harus bertanggung jawab agar semua pemainnya dapat menguasai kedua kemampuan tersebut, menyerang dan juga bertahan.
Nah, dia latih, dia seleksi dan menentukan pemain yang layak tanpa dicampuri pihak lain. Jadi semua kesepakatan itu pada pelatih yang punya kendali dari kekuatan tim itu. Dia yang punya peran penting untuk menyeleksi untuk kekuatan timnya begitu. Dengan cara bagaimana? Pasti bertanyakan bagaimana? Pastinya dengan latihan yang berat, latihan fisik, mental, strategi dan lain-lain. Jangan bilang bahwa di futsal olahraga itu tidak ada namanya tes psikologi, karena saya punya pengalaman. Puji Tuhan dulu saya memang pernah masuk U18, U17 saya sudah lupa, itu timnas junior dulu. Saya tuh diseleksi di Jogja, saya tembus di sini 11 pemain di sini, saya puji Tuhan saya tembus sampai di sana dan dapat 11 pemain terbaik di sana, langsung di komando langsung di Indra Sapri. Kalau tante tahu pelatih itu Indra Sapri. Nah, jadi di situ ada namanya tes psikologi. Jadi kita pemain itu bukan hanya hebat aja dan segala macam, tapi nanti pas psikologi itu kita tahu kemampuan kita punya mental itu seperti apa, kita punya saat ketekanan, saat kita tertinggal itu bagaimana kondisi kita, itu semua itu jadi penilaian. Jadi nggak sembarangan sekalinya mau orang masuk timnas itu nggak sembarangan. Jadi dia punya mental semua harus ada, fisiknya harus ada, dia punya skill semuanya harus mencukupi begitu. Itu jadikan salah satu persyaratan lah masuknya situ. Nah, dan seorang pelatih juga melatih karakter mereka agar mempunyai dua hal kemampuan tadi. Dan biasanya pemain itu maunya dia tuh menyerang saja, karena dalam pikiran mereka karena hanya kemenangan dan hanya kemenangan, tidak mau mereka bersusah payah dan sampai keluar istilah bertahan yang baik dalam permainan futsal itu adalah dengan cara menyerang, dan pada artinya tetap saja memakai definisi bertahan. Jadi artinya dia tidak suka bertahan gitu, dia tidak suka bertahan karena memang jujur ya, karena saya juga kalau main sepak bola saya tipikal pemain yang pemain di belakang. Saya suka orang pemain bertahan, jadi saya yang mengalut perlawanan musuh, jadi saya yang tabrak sana tabrak sini, kadang-kadang bisa kelahi juga sama orang kita tabrak futsal gitu kan tante ya, karena memang capek. Kalau kita bertahan itu capek saat kita menguasai bola. Contohnya kita lagi menyerang, kita lagi menguasai bola tuh, kita artinya bola ada di pihak kita, bukan di pihak lawan. Kalau misalnya kita bertahan itu bola di pihak lawan, jadi kita setengah mati, kita kejar ke sana, kejar ke sini, capek. Memang bertahan itu capek, sangat capek, ganggu pikiran, kita harus fokus bagaimana nggak ada celah untuk supaya dia masuk. Itu gimana caranya kita pemain belakang itu harus memanage lihat pemain, gerakan pemain, baca bola dan benar itu bagaimana. Itu jadi bukan otot aja, sebenarnya bola itu juga harus pakai otak juga, karena kalau pakai otot aduh main hancur. Jadi pertanyaan ini sebenarnya hal penting ya yang harus dimiliki pada setiap individu pemain dalam sekuat tim. Karena jika masing-masing pemain bisa kuasai kemampuan menyerang dan bertahan yang baik, dia akan lebih dipercaya sama pelatih. Dan pasti dia akan jadi pemain yang dipercaya sama pelatih dan pasti dipakai untuk sekuat tim dan dipilih dan siap untuk diadu dalam tim-tim lain, diadu dengan tim lain. Tapi berdasarkan penilaian dan seleksi pelatih lah yang menentukan untuk kebutuhan tim ini agar terpenuhi. Jadi pemain itu tidak bisa ambil alih bahwa walaupun dia merasa dirinya wah saya sudah mencukupi dengan kebutuhan saya kayaknya sudah punya menyerang, saya juga punya menyerang yang baik, saya juga punya peran bertahan yang baik. Tapi dari semua itu kan balik lagi dalam pelatih, saya bilang pelatihnya yang menilai bahwa yang menjadikan keputusan mutlak itu ada dalam pelatih. Jadi pemain tidak bisa berperan bahwa dia bisa menguasai itu, karena dia tidak bisa mengukur kemampuannya sendiri. Orang yang melihat, dia yang melihat. Nah, dari ini saya ingin kita sama-sama belajar bagaimana dan maksud dari kemampuan bertahan itu untuk memberkati kita agar mencapai kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan yang menjadi landasan fokus kita tadi dari ayat Amsal 3 ayat 11 dan 12 tadi yang mengatakan bahwa hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi saya melihat firman ini ketika Tuhan Petrus kasih saya, sebenarnya saya juga belum ada ini, tapi sebelum plan ini saya memang sudah siap memang akan mendapat bahwa judul ini nanti yaitu kemampuan bertahan. Nah,
ada suatu pembelajaran karakter yang kita bisa dapat, yaitu karakter yang sempurna untuk melengkapi yang menjadi kekurangan kita dalam kehidupan ini. Dari ayat ini yang saya dapat. Apa maksudnya? Maksudnya, dan saya teringat ya, beberapa minggu yang lalu kan kita sudah belajar di Roma Sekolah kalau tidak salah dari Bang Edo yang saya rekam dari Bang Edo. Di situ Bang Edo sudah berbicara mengenai hal berdoa, dan Bang Hendrik berbicara mengenai berpikir positif, dan Tante Maria juga bilang hal berpuasa, dan kesaksian Tante Petrus juga bilang bahwa harus ada kepekaan, dan Om Petrus juga saya tangkap bagaimana Om Petrus juga bilang di instruksi kepekaan. Petrus itu mengajarkan bagaimana kita harus saling melihat dari sekeliling kita harus saling mengasihi dengan yang lain. Itu karakter sangat luar biasa, dua yang sangat luar biasa. Kita harus melihat orang sekeliling kita. Jadi bahwa Tuhan itu memberikan kita kemampuan dan strategi menyerang dengan baik dengan hal berdoa itu. Hal berdoa itu yang disampaikan Bang Edo, tapi kenapa dalam strategi menyerang itu kita belum bisa menerima, dan kita tidak punya strategi bertahan sampai kapan Tuhan menjawab doa kita, sehingga persungutan masih ada dalam diri kita, walaupun kita sudah diingatkan oleh Bang Edo, jika kita meminta hendaklah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sebab kehendak Tuhan pasti yang terbaik, bukan seperti kehendak kita yang seringkali hanya untuk pemuasan hawa nafsu. Dan juga yang kedua, bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan dan strategi menyerang dengan cara berpikir positif yang disampaikan Bang Henry, di mana dengan berpikir positif membantu kita agar tidak ada persungutan dalam pikiran dan ucapan kita. Tapi kita dengar sendiri kesaksian dari Bang Henry, bagaimana Bang Henry bilang dia usaha keren. Jadi Bang Henry itu bercerita sampai dia nangis, bagaimana dia, kok Tuhan udah bantu saya sih katanya. Tuhan udah bantu saya seharian 1000 aja susah betul uang masuk katanya, seperti itu. Tapi itu bukan kesaksian betul, dia bilang katanya dia makan di mana tante, dia di Lobakung gitu katanya. Lobakung kok udah dapat. Tapi situ dia diuji bagaimana dia bertahan saat kondisi seperti itu kan. Dia diuji bagaimana dia saat dia bertahan. Itulah strategi Tuhan Yesus sudah memberikan kita strategi kita berpikir positif untuk kita menyerang. Tapi bisa nggak kita mempunyai strategi bertahan gitu saat itu? Tapi puji Tuhan, ketika dia melakukan bertahan seperti itu, ketika dia bertahan, dia selalu berpikir positif walaupun dia sudah mau menyalahkan Tuhan. Dia pada waktu itu dia kesaksian, dia mau menyalahkan Tuhan. Bagaimana Tuhan begini? Tapi dia tetap bertahan. Dia harus tetap berpikir positif dengan cara bagaimana, walaupun keadaannya tidak sesuai kan, tidak sesuai. Tapi dia tetap memfokuskan dirinya supaya tetap ada, bahwa tumpangan ada. Ternyata seketika dia pulang, puji Tuhan, dia sampai di rumah ada dapat organ, walaupun itu berapa, tapi katanya bisa beli susu katanya. Wah, dia senang, dia ketawa gitu kan. Nah itu berarti bukti bahwa Tuhan sudah memberikan serangan, tapi bagaimana strategi pertahanan kita itu bisa enggak katanya begitu. Dan ketiga juga, bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan menyerang dengan berpuasa agar membangun lebih dahsyat lagi kehidupan rohani kita yang disampaikan oleh Tante Maria. Tetapi terkadang kita tidak punya kemampuan bertahan kepada motivasi yang benar dalam hal berpuasa itu, sehingga kita tidak berfokus untuk mendekat hati kepada Tuhan. Tante Maria sempat katakan juga, karakter kita tidak berubah maka ibadah semua itu palsu. Itu Tante bilang bahwa kita punya niat puasa, Tuhan berikan kita untuk lebih rohani kita makin dibangun lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah berikan kita strategi menyerang. Tapi kita bisa bertahan nggak? Kita mempunyai motivasi yang benar dalam berpuasa itu. Itu yang saya dapat ketika Tante Maria saya simak, bagaimana Tante Maria ngomong, dan saya rincikan bagaimana saya dengar baik-baik, dan saya ambil video itu juga, saya cari bagaimana yang terbaik supaya ada poinnya yang bisa diterima untuk orang bisa melihat video ini bagaimana begitu. Dan poin keempat, bahwa Tuhan memberikan kita strategi menyerang dengan kepekaan yang luar biasa. Dari kesaksian Tante Petrus, suara Tuhan, wah ini sangat luar biasa sekali. Saya Ana ya Tante ya, yang sakit ya Tante, Ana ya, Hana ya, Tante Petrus ada kesaksian bilang Tante Petrus punya kepekaan bahwa anaknya itu tidak boleh dioperasi. Wah
Itu kalau misalnya orang lihat itu mungkin, mohon maaf ya bahasanya, orang tua itu gila mungkin ya, gila. Baru Tante Petris punya pendengaran suara Tuhan itu baru sampaikan buat Om Petris, Om apa, Pak ini anak kita udah boleh operasi. Terus Om Petris mengatakan bahwa Om Petris sebagai kepala rumah tangga juga berat kan, lihat kondisi seperti itu, ini nggak dioperasi gimana caranya gitu. Tapi gimana ya, suara Tuhan. Jadi Tuhan berikan strategi penyerangan gitu kan. Ketika diserangan balik, Om Petris puji Tuhan, Om Petris mendengarkan dan suara Tuhan itu, dan Om Petris menggagalkan bahwa anaknya tidak boleh dioperasi. Walaupun juga dari pihak rumah sakit juga bilang bahwa ini akan menjadikan resiko yang besar, begitu ya Tante ya. Saya kurang tahu juga di rumah sakit mana, intinya seperti itu. Resiko yang besar bagi anaknya jika dioperasi. Tapi Om Petris dengan ini, Om Petris saya cerita, wah itu luar biasa. Saya bilang itu tidak gampang. Saya udah ngambil keputusan seperti itu tidak gampang, saya rasa itu tidak gampang. Apalagi sebagai kepala rumah tangga melihat anak seperti ini, dengan bahkan hanya cuma ibaratnya sepele ya, khususnya Tante Petris hanya ngomong bilang seperti itu. Tapi Om Petris menunjukkan bahwa ketaatan dari Om Petris ketika Om Petris memberikan keputusan tidak ada dioperasi, Om Petris bertahan dalam kondisi itu. Om Petris memberikan strategi bertahan pada itu. Dan Om Petris dan keluarga semua berdoa, tapi apa? Jawaban Tuhan bahwa kemenangan boleh terjadi, dan sampai saat ini Hana boleh sembuh dan dia boleh, katanya Tante Petris sudah bisa joget TikTok. Itu luar biasa. Itu bahwa iya, hal yang luar biasa sekali bahwa kita tuh sebenarnya kalau saya mau bandingkan ya, jadi mau bandingkan Tuhan saya dengan pelatih itu kayaknya terlalu kecil, terlalu hina sekali kalau saya bilang Tuhan saya itu sebagai pelatih. Dari perumpamaan yang saya bilang tadi itu kayaknya terlalu hina sekali. Dan saya bilang bahwa Tuhan itu sebenarnya lebih dari pelatih, karena dia tahu kebutuhan kita dengan komplit. Bahkan saya bilang dia membentuk kita bukan hanya dengan strategi menyerang, melakukan, tapi juga melakukan bertahan yang baik. Dan pada akhirnya Tuhan mau kita punya kemampuan ini, dua kemampuan ini maksud saya, baik menyerang dan bertahan, agar kita boleh menjadi buah berkat bagi banyak orang, dan kita siap diadu dengan lawan permasalahan yang ada dalam kehidupan dan berakhir pada kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bahas ya, ini kan telah menyinggung dari karakter, dan saya rasa kalau kita sudah mau bicara dengan karakter nih mungkin tidak menarik biasanya ya. Karena kenapa? Biasanya kalau berbicara dengan karakter nih biasanya lebih sensitif ya, karena dia lebih berbicara mengenai maksudnya personal gitu ya, personal seseorang kepribadian yang tidak perlu diusik begitu, ibaratnya seperti itu. Tapi jadi pesan buat kita bahwa hal ini penting untuk kita mempunyai karakter seperti itu, dan kita harus melihat diri kita lagi kembali. Jadi pesan buat kita, mari kita melihat kembali pada diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita, kemampuan menyerang atau kebutuhan bertahan. Jika ada salah satu belum lengkap dalam kehidupan kita pribadi kita, maksudnya siapkan hatilah untuk dibina sama Tuhan, dilatih sama Tuhan. Dan itu tidak perlu, dan itu belum cukup. Dan yang saya dapatkan juga bahwa dari kemenangan firman perlu yang kedua adanya peran komunitas di dalam kehidupan kita. Dan saya ambil dalam Tesalonika 5 ayat 11, itu dia berkata seperti ini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dan Amsal mengatakan seperti ini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan di dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2 dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wah, ini sangat pesan yang luar biasa. Mungkin kita tidak peduli ya seberapa kuat saudara-saudara kita saat ini, tetapi saya percaya dalam kehidupan kita ini mengalami titik jatuh dalam kehidupan itu pasti titik jatuh dalam kehidupan itu pasti. Tetapi
setelah saya amati, saya tidak berbicara orang lainnya, saya berbicara pada diri saya sendiri. Artinya saya kuat dan saya bisa sampai saat ini bisa melakukan segala sesuatu itu karena ada peran komunitas. Dan saya merasa bahwa ketika saya tertanam di sini, terkhususnya di Rumah Doa Mercy Ministry, saya boleh tumbuh, saya boleh mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, dan itu saya praktekkan tanpa ada sedikit persungutan, tanpa melihat ke belakang, dan saya jalan terus. Saya bodoh amat ketika hal yang mungkin dulunya saya seperti ini dan komentar dari orang, bodoh amat. Itu saya bodoh amat karena saya tahu saya diubahkan, saya harus berbeda. Saya tidak perlu untuk serupa dengan mereka. Pokoknya saya jalan. Dan sini saya tahu karena saya melihat bahwa ini ada kunci yang akan terbuka. Saya lihat yang akan terbuka bagi saya. Jadi ini menjadikan kesaksian bahwa bersyukurlah ketika kita tertanam, baik itu di gereja, baik itu di komunitas. Itu sangat penting karena di sini kita mempunyai, saya bersyukur sekali saya punya om-om, tante-tante, abang-abang, saudara-saudara seiman yang mengandalkan Tuhan, dan itu membangun saya sendiri pribadi begitu, mengenal Tuhan dengan baik begitu. Jadi jangan pernah, pesannya seperti ini, jangan pernah kita untuk berjuang sendiri. Kita punya keluarga di sini, kita punya komunitas, kita punya berbagi. Jangan maksudnya jangan malu untuk melakukan apa yang menjadi sharing aja. Kan kita tidak membeberkan di sosial media, itu namanya norak ya. Kalau misalnya kita sosial media itu salah bagi saya, karena kita anak-anak Tuhan, ketika orang melihat kita, wih ini pelayanan dalam segala ini, tapi kok kamu begini, itu salah. Tapi bawa itu dalam pergumulan doa, kita masukkan dalam komunitas kita yang benar, yang kita saling menjaga untuk nama baik kita juga. Kita tahu bagaimana juga dalam doa ini juga mengembangkan, maksudnya membentuk kita jauh lebih baik. Ya ini bawa ke sini, jangan untuk seperti orang-orang bawa ke status lah, maki dan segala macam dan sembarang hal-hal yang bukan permasalahan hidupnya sendiri, justru dia mempermalukan diri sendiri. Apalagi kita mempermalukan Tuhan sebagai kita orang Kristen yang percaya gitu. Jadi bawa dalam, jangan cengeng, maksudnya jangan cengeng. Mungkin nangis itu memang itu ungkapan ya, maksudnya apa ya, bukan ekspresi itu tidak masalah, itu keluarkan aja. Justru ketika kita menangis itu membuktikan bahwa kita tulus dan kita betul-betul menyerahkan diri kita tuh bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan apa yang menjadikan pergumulan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan ingin menjadikan komunitas kita ini bukan sekedar ibaratnya pilihan, tapi kebutuhan. Saya berani mengatakan seperti itu, baiknya kebutuhan. Karena komunitas ini adalah salah satu cara Tuhan. Yang kedua, mengajarkan kita strategi menyerah dan bertahan di dalam hidup akhir zaman ini.